Halo Gamada, saya Nur Cahyati Wahyuni, Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan staf akademik bagian sarjana yang akan menemani kalian mulai dari masuk sampai dengan lulus. Bahkan ketika nanti kalian jadi alumni. Yuk! Akademik di FTP ini ada dua bagian. Satu, akademik sarjana, kemudian yang kedua, akademik pasca sarjana. Nah, teman-teman di akademik pasca sarjana itu melayani untuk mahasiswa pasca sarjana ada 3 orang. Yang pertama, Mbak Ima, dia mengurusi kemahasiswaan. Kemudian ada Mas Toto, beliau mengurusi untuk akademik dan admin doktor. Sedangkan yang ketiga, Mas Nova ini yang tugasnya banyak sekali, melayani kawan-kawan pasca sarjana, juga admisi yang mau daftar, kemudian termasuk untuk yang kelulusan. Selanjutnya, teman-teman yang dari akademik sarjana. Yang pertama, Mas Hendra. Dia melayani teman-teman dari Departemen TIP. Kemudian ada Pak Nur Sahadi. Beliau staf akademik TPHP yang akan melayani kawan-kawan dari Departemen TPHP. Yang ketiga, Pak Suyadi, staf akademik TPB yang akan melayani kawan-kawan dari TPB. Ketiga orang itu akan melayani hal tentang nilai, kemudian surat dan sebagainya. Kemudian ada lagi Pak Zaki. Pak Zaki ini bagian pengajaran yang mengurus perkuliahan dan presensi. Di sini dibantu oleh Pak Purnomo yang membantu untuk entry presensi aja. Bagian TIK ada Pak Irwan, beliau bagian TIK dan jaminan mutu. Mengurusi tentang KRS sama CAC Master jika kalian mengalami kendala. Bagian ketiga ada kemahasiswaan, Bu Muji dan Pak Parjan. Membantu teman-teman untuk mengurus surat keterangan apapun itu. Nah, khusus Pak Parjan, dia mengurus juga tentang legalisasi. Kalian coba perhatikan, saat masuk di Universitas Gadjah Mada, kalian akan dibekali dengan single sign-on, SSO. Akun itu bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Yang jelas pertama, kalau kalian di kampus, kalian bisa menggunakannya untuk akses internet. Yang kedua, C-Master. C-Master ini penting banget untuk kalian, karena di situ data dokumen, kemudian informasi akademik kalian tersimpan sampai nanti kalian jadi alumni. C-Master ini pada prinsipnya ada 4 bagian. Yang pertama, akademik, yang kedua kemahasiswaan, yang ketiga e-learning, dan yang keempat DMS. Bagian akademik itu misalnya untuk KRS, kemudian untuk melihat jadwal ujian, melihat kurikulum, melihat bimbingan KRS sama diskusi dengan DPA. Sedangkan untuk bagian kemahasiswaan itu meliputi informasi beasiswa, aktivitas kemahasiswaan, dan OSS. OSS ini terhubung dengan DMS. Apa itu? DMS ini menyimpan informasi-informasi penting yang kalian punya untuk keperluan nanti. Bisa keperluan pengurusan surat, bisa keperluan untuk yudisium. Kemudian ada satu yang sekarang ini menjadi bagian penting di C-Master, e-learning. Dosen akan membagikan tugas ataupun materi melalui e-learning ini. Bahkan ketika ujian, UAS, ujian akhir semester atau UTS, ujian tengah semester, e-learning digunakan. Selama pandemi ini, perkuliahan di FTP terdiri dari offline dan online, daring dan luring.
Untuk seluruh perkuliahan masih menggunakan daring. Sedangkan untuk penelitian tugas akhir bisa luring dengan prokes yang ketat. Lantas media apa yang digunakan untuk kegiatan daring ini? Kuliah daring, pertemuan daring, dan sebagainya. Ada platform Webex, kemudian Zoom, Google Meet, dan satu lagi Elo. Elo ini digunakan untuk kalian menyimpan materi, berinteraksi dengan kawan dan dosen, kemudian juga mengerjakan tugas kuis dan sebagainya. Jadi pastikan kalian punya akunnya. Selama perkuliahan, untuk presensi, jangan khawatir. Ada dua metode yang biasa digunakan, QR Code dan G-Form. Bagaimana dengan QR Code? Kawan-kawan perlu mengunduh aplikasinya di HP kalian masing-masing. Nah, dari situ kalian akan melakukan presensi saat kuliah berlangsung. Setelah Gamada berhasil scan QR Code, presensi akan terekam di SeaMaster. Apabila nanti ketika Gamada mengikuti perkuliahan, namun kesulitan untuk presensi atau presensi tidak terekam, maka Gamada dapat menghubungi akademik. Selama kalian jadi mahasiswa, harapan kami, kalian akan melakukan banyak kegiatan, baik itu yang personal maupun yang berkelompok. Nah, biasanya kalian akan memerlukan pengajuan proposal kegiatan kemahasiswaan. Bagaimana prosedurnya? Ayo kita cek. Prosedur untuk mengurus proposal kegiatan kemahasiswaan. Yang pertama, buat TOR atau proposal, draft SPK, dan menuliskan kartu kendali. Yang kedua, memintakan persetujuan ke Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Umum, serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui surel akademik/tp@ugm.ac.id. Yang ketiga, proposal yang telah disetujui akan dikirimkan kembali melalui narahubung secara daring. Ini bisa menggunakan email ataupun bisa menggunakan media daring lainnya. Yang keempat, setelah kegiatan dilaksanakan, harus ada LPJ. Nah, LPJ ini mohon untuk bisa dikirimkan secara luring ke fakultas. Dalam melayani Civitas Akademika, bagian akademik tidak bekerja sendirian loh. Kami dibantu oleh bagian tata usaha untuk surat-surat kalian, mulai dari penomoran, dan sebagainya. Kemudian ada bagian SDM. Bagian SDM ini yang mengeluarkan surat keputusan untuk urusan SK pembimbing, jatik, ujian, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada bagian keuangan. Ini penting untuk kegiatan kemahasiswaan. Nah, kawan-kawan, itu tadi perkenalan dari bagian akademik. Kalian tahu bahwa hampir semua kegiatan dan layanan sudah menggunakan fitur daring. Oleh karena itu, jika kalian memerlukan layanan akademik, kalian bisa mengunjungi laman web FTP tp.ugm.ac.id/ID/layanan akademik sarjana. Di sana ada informasi untuk IG-nya juga, kemudian WhatsApp dan sebagainya. Begitu. Terima kasih sudah bersama kami. Kami akan menemani kalian dari mulai masuk sampai dengan lulus nanti, bahkan sampai ketika kalian jadi alumni. Terima kasih sekali lagi. Selamat datang Gamada. Salam sehat.